Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada hari ini kita bertemu lagi untuk membicarakan tentang teknik pendokumentasian. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dasar dokumentasi, tentang pengertian dokumentasi, kemudian hal-hal apa saja yang harus didokumentasikan oleh bidan ketika memberikan asuhan kebidanan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendokumentasikan dengan teknik-teknik tertentu agar orang yang membaca dokumentasi yang sudah kita tuliskan itu bisa paham ya. Saya share screen dulu untuk materi kita hari ini. Ya, sudah terlihat ya? Ya. Jadi untuk topik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teknik pendokumentasian ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, coba ya kita bayangkan dulu kira-kira apa yang akan terjadi jika kita salah membaca dokumentasi. Ya. Nah, mungkin yang akan terjadi adalah kita akan salah membaca diagnosanya. Itu yang paling penting. Nah, ketika kita salah membaca diagnosanya, pasti akan salah juga dalam menentukan rencana dan tindakan apa yang akan kita berikan ke pasien. Nah, ini akan sangat fatal ya. Nanti bisa-bisa apa yang kita lakukan, asuhan yang kita berikan itu tidak sesuai dengan diagnosa yang ada ya. Nah, pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri kira-kira apakah ada tenaga kesehatan yang mungkin akan bingung dengan membaca hasil pendokumentasian yang kita lakukan? Karena ketika kita tidak menuliskan pendokumentasian sesuai dengan teknik yang benar, bisa saja dokumentasi yang kita buat itu akan membingungkan tenaga kesehatan lain yang membacanya. Padahal salah satu manfaat dokumentasi kebidanan itu sebagai alat komunikasi. Tentu saja sebagai alat komunikasi berarti dokumentasi itu harus dibuat atau ditulis dengan jelas sesuai dengan teknik pendokumentasian yang benar. Nah, sebagai contoh, misalkan nanti Anda bekerja di ruang kebidanan di suatu rumah sakit yang terbagi menjadi 3 shift untuk jam dinas. Ada dinas pagi, dinas siang, dan juga dinas malam ya. Nah, ketika Anda sudah selesai memberikan asuhan pada saat Anda dinas pagi, ya, pada seorang pasien atau seorang ibu bersalin yang rawat inap, Anda dinas mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kemudian nanti jam 2 siang sampai jam 9 malam akan dilanjutkan oleh teman bidan yang lain ya, misalkan. Nah, ketika jam 7 sampai jam 2 siang Anda memberikan asuhan ya. Apa yang sudah Anda berikan ya, tindakan-tindakan atau pemeriksaan yang sudah Anda lakukan ke pasien itu apa. Nah, ketika sampai jam 2 kebetulan pasien belum melahirkan karena pembukaannya belum berjalan dengan baik atau sesuai. Nah, apakah Anda akan menunggu pasien tersebut sampai melahirkan? Tentunya kan tidak, karena jam dinas kita sudah selesai, yaitu jam 14. Nah, nanti teman kita yang jam dinas siang atau jam 14 sampai jam 9 sore, itu akan membaca perkembangan dari pasien atau pemeriksaan atau tindakan yang sudah kita lakukan pada saat sebelum dia datang itu dari mana? Ya dari hasil dokumentasi yang kita tuliskan di lembar dokumentasi. Nah, coba Anda bayangkan, kira-kira kalau yang kita tuliskan itu tidak sesuai atau tulisannya itu tidak bisa dibaca dengan baik atau dengan jelas, maka apa yang bisa terjadi? Yang terjadi adalah ketika nanti dinas siang, teman kita akan salah menginterpretasikan. Ya, harusnya misalkan jam pagi itu pembukaan sudah 3, tapi Anda mungkin menuliskan huruf 3-nya itu tidak tepat atau dengan sekilas terbaca angka 8. Maka asuhannya akan lain antara pembukaan 3 dan pembukaan 8.
ya. Oleh karena itu ketika kita mendokumentasikan itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya dituliskan. Dan kalau bisa tulisan yang kita tulis itu tidak membuat interpretasi yang ganda atau membingungkan untuk tenaga kesehatan yang lain. Seperti itu contohnya. Kita lanjutkan ya. Nah, kita ulang kembali ya, apa itu dokumentasi ya. Dokumentasi itu adalah pencatatan dan pelaporan data yang bermakna. Dalam melakukan pendokumentasian, maka perlu diperlukan teknik yang tepat agar hasil dokumentasi itu bisa sesuai dengan harapan kita ya. Ya, ada dua macam teknik pendokumentasian, yaitu teknik naratif dan yang kedua adalah teknik flowsheet atau checklist ya. Kita biasa membaca untuk yang kedua itu checklist ya. Nah, bedanya di mana? Nanti kita akan belajar ya. Nah, yang pertama adalah teknik naratif ya, merupakan teknik pencatatan yang umumnya banyak digunakan pada dokumentasi kebidanan dalam bentuk narasi. Ya, Anda tahu narasi. Narasi itu berarti mendeskripsikan, menceritakan ya perjalanannya. Misalkan Nyonya S, ibu hamil 8 bulan, itu datang ke tempat bidan dengan keluhan ya, merasakan keluar darah dari jalan lahir sejak pukul bla 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 yang disertai dengan keluarnya lendir bercampur dengan darah. Nah, saat ini ibu tersebut mengeluh merasakan kencang-kencang pada perut bagian atas dan seterusnya. Jadi menceritakan perjalanan penyakit yang dirasakan oleh pasiennya ya dalam bentuk narasi atau deskripsi ya. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi. Jadi nanti lebih banyak nanti Anda kalau di ruang bersalin itu memang dengan teknik narasi. Jadi dinas pagi diceritakan ya keadaan pasiennya bagaimana, kemudian rencana yang sudah diberikan apa, evaluasinya apa itu diceritakan. Nanti dinas siang juga sama ya. Mungkin dengan kata-kata yang sama tetapi untuk hasil pemeriksaannya kan hasilnya berbeda. Seperti itu terus sehingga itu yang digunakan oleh tenaga kesehatan lain untuk mengetahui keadaan pasien sebelum jam dinasnya atau bahkan setelah jam dinasnya itu dengan catatan narasi tersebut ya. Naratif berarti penulisan paragraf sederhana yang menggambarkan status pasien ya. Tadi kan keluhannya adalah perut-perut kencang. Nah, intervasinya ya digambarkan bidan sudah melakukan pemeriksaan perut, hasilnya bla 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 ya. Kemudian diberikan obat untuk mengurangi rasa nyeri dan 30 menit setelah diberikan obat pasien merasa nyerinya berkurang. Itu adalah yang harus diisi di tulisan pendokumentasian teknik naratif. Jadi berisi tentang gambaran status pasien itu seperti apa, kemudian rencana tindakan kita seperti apa, pengobatannya apa, serta evaluasi atau respon pasien terhadap intervensi yang sudah kita berikan. Ya. Nah, sebelum adanya lembar alur atau flowsheet ya, catatan naratif ini merupakan satu-satunya mekanisme yang digunakan untuk pendokumentasian asuhan kebidanan ya. Jadi memang awalnya untuk asuhan kebidanan itu memang semuanya menggunakan catatan naratif, tapi sekarang sudah mulai berkembang menggunakan teknik flowsheet ya. Contohnya adalah kartograf, itu teknik flowsheet ya. Nah, nanti kita belajar untuk flowsheet untuk yang berikutnya. Nah, catatan naratif sering dituliskan dalam bentuk paragraf yang panjang. Ya, panjang tadi berisi keluhan, intervensinya apa, pengobatannya apa, evaluasinya apa. Karena mencantumkan perawatan rutin, hasil pengkajiannya, hasil temuan yang signifikan, dan permasalahan pasiennya. Ya. Sering disebut sebagai dokumentasi yang berorientasi pada sumber ya. Sumber jadi jelas ya. Hasil dari dokumentasi kita itu adalah hasil dari sumber atau pasien. Kita tanya data-datanya itu kita tanya ke pasien untuk subjektif, kemudian untuk data objektifnya itu berdasarkan hasil pemeriksaannya kita ya. Jadi hasil dokumentasi yang berorientasi pada sumber ya.
Mendokumentasikan peristiwa asuhan kebidanan pada pasien yang terjadi selama jam dinas. Jadi selama dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang yang terjadi pada pasien tersebut, asuhan yang sudah kita berikan pada pasien tersebut itu semuanya dituliskan ke dalam pendokumentasian naratif ya. Jadi satu pasien itu bisa setengah lembar buku. Nanti satunya lagi setengah lembar buku terus seperti itu ya. Ya. Dibandingkan dengan alur ya, dengan lembar alur yang menggambarkan rutinitas dan aspek perawatan yang berulang, catatan naratif secara potensial lebih singkat dan lebih bermakna. Jadi kita kalau membaca cerita yang modelnya naratif itu kan lebih bisa dipahami, dimengerti karena isinya itu berurutan ya, mulai dari pasien itu datang, kemudian sampai kita berikan asuhan, setelah kita berikan asuhan sampai dengan evaluasi ya. Nanti setelah itu nanti diberikan asuhan lagi terus. Jadi ceritanya itu runtut dengan jamnya ya. Nah, saat ini masih sedikit fasilitas yang menggunakan catatan naratif untuk dokumentasi. Sebagian besar data diambil dari lembar alur untuk menambah catatan naratif agar menghemat waktu dan menghindari duplikasi informasi. Nah, kalau Anda pernah melihat itu kalau yang bagian alur atau flowsheet yang bukan narasi itu seperti lembar TTV. Lembar TTV itu kan ada misalkan nadi, jam 17 berapa, jam 19 berapa, itu flowsheet atau checklist. Kalau itu kan hanya diisi saja, tapi tidak menceritakan keluhan pasien secara detail kan tidak. Hanya hasilnya saja yang dituliskan. Nah, ini nih contoh catatan naratif ya. Nih, jadi ini kan menceritakan luka pos SC terasa panas, balutan luka ada berdarah. Ini kan data subjektif nih, terasa panas. Balutan luka ada perdarahan, data objektif. Luka nyeri bila disentuh itu objektif. Ketika balutan dibuka dilakukan perawatan oleh dokter. Dokter diberitahu adanya perdarahan dan jahitan ada yang putus. Suhunya 38 derajat Celcius. Nah, ini contoh catatan naratif, tapi ini singkat. Sebenarnya ini bisa ditambah terus. Ditambah apa? Misalkan tentang pengobatan. Kemudian dokter memberikan advis untuk diberikan antibiotik 3 kali 1, yaitu amoxicillin 500 mg diberikan 3 kali 1, artinya diminum 3 kali 1 tablet. Nah nanti yang dinas siang itu juga sama, ini kan jam 11 mungkin dinas pagi. Nanti yang dinas siang juga membuat catatan ketika di akhir jamnya, misalkan dinas siang jam 2 sampai jam 9 malam. Jam 8 dia mulai menulis ya. Menulis tentang apa yang sudah diberikan atau keluhan apa yang dirasakan mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam itu. Kalau tadi pagi misalkan luka pos SC terasakan tinggal dilanjutkan. Luka pos SC sudah tidak terasa panas lagi karena sudah diberikan obat. Nah, balutan luka sudah dibersihkan sehingga perdarahan sudah tidak terlihat lagi. Jadi melanjutkan terus seperti itu ya. Nah, itu lebih mudah dipahami oleh tenaga kesehatan. Itu contohnya ya. Jangan lupa ada tanggal waktunya dan ada bidan dan nama serta tanda tangannya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang nulis ya, ini siapa nih yang bilang ada perdarahan itu siapa? Padahal itu enggak ada perdarahan, jadi bisa dipertanggungjawabkan kalau ada sesuatu di kemudian hari ya. Nah, keuntungan naratif itu ya tadi dokumentasinya itu kronologis berurutan ya sehingga membantu tenaga kesehatan untuk bisa membaca atau menginterpretasikannya itu secara berurutan. Karena tadi kalau jam pagi jam 7 sampai jam 2 siang Anda memberikan kan urut ya. Mulai tadi keluhannya panas, ternyata setelah diberikan obat itu enggak panas, turun gitu ya. Atau tadi ada perdarahan, setelah itu nanti dibersihkan perdarahan sudah tidak terlihat lagi. Jadi urut ya. Kemudian memberi kebebasan kepada petugas atau bidan untuk memilih dan mencatat bagaimana informasi yang akan dicatat menurut gaya yang disukai. Nah, ini seni ya. Jadi bahasa yang digunakan ketika mendokumentasikan naratif itu bisa berbeda-beda antara bidan yang satu dengan bidan yang lain. Kalau yang suka bercerita panjang lebar mungkin akan menuangkan dokumentasinya itu dengan rinci ya, dengan jeli. Tapi kalau yang orangnya mungkin suka to the point ya hanya mungkin menuliskan luka, perdarahan, tidak panas.
kemudian tidak ada nanah. Tetapi mungkin orang yang suka menulis gitu akan menceritakan pasien mengeluhkan ya pada lukanya terasa panas ya, mengeluarkan sedikit darah dan tidak terdapat nanah ya. Itu seninya dari masing-masing tenaga kesehatan. Jadi nggak bisa harus seperti ini, bahasanya harus seperti ini, nggak bisa. Tetapi tetap menggunakan kata-kata yang familiar atau yang umum. Ya, misalkan kalau ke bidan itu meneran, mengejan, itu umum. Ya, mungkin kencang-kencang itu juga umum. Ya, kalau ibu bersalin kan kencang-kencang itu umum. Ya, dengan menggunakan bahasa yang akan dipahami oleh tenaga kesehatan lain yang membaca. Nah, keuntungan lagi, format menyederhanakan proses dalam mencatat masalah kejadian perubahan, ya, kemudian rencananya, kemudian reaksi atau evaluasinya, ya, mudah dikenal dan mudah ditulis dan sudah dikenal oleh bidan. Bila ditulis secara tepat dapat mencakup seluruh kondisi pasien. Nah, ini ya tadi saya sampaikan bahwa ini tergantung dari tekniknya oleh setiap tenaga kesehatan ya. Misalkan ada yang suka hanya menulis keluhan ya, intervensi tapi evaluasinya nggak ditulis. Tapi ada juga yang lengkap. Nah, itu keuntungannya sesuai dengan keinginan dari tenaga kesehatan bagaimana untuk mendapatkannya. Mudah dikombinasi dengan model yang lain. Nah, ini juga bisa dikombinasi dengan model flow sheet misalkan. Tekanan darah 110 per 170, kemudian 120 per 170. Artinya tekanan darah yang pertama itu 110, tekanan darah yang kedua 120. Jadi bisa dikombinasikan ya. Nah, tapi ada juga beberapa kerugian naratif ya. Catatan kurang terstruktur lah tadi ya, beda-beda. Jadi nggak sama ya. Ada yang menuliskan keluhan dulu ya, baru diagnosa, baru rencana. Ada juga yang keluhan, baru di situ diagnosa, rencana, implementasi, evaluasi. Jadi enggak sama. Catatan ini juga hanya berorientasi pada tugas dan cenderung menghabiskan waktu. Nah, kadang-kadang ada orang yang misalkan tadi pagi pada saat dinas pagi pasien mengeluhkan rasa panas pada luka, ya. Pada dinas pagi ditulis pasien mengeluhkan rasa panas pada luka. Nah, yang dinas siang kebetulan karena yang jaga sedikit, kemudian pasiennya banyak, akhirnya bidannya tidak mengkaji ulang pada pasiennya. Apakah yang tadi pagi dikeluhkan rasa panasnya itu sudah berkurang atau masih dirasakan? Akhirnya kadang-kadang apa? Menuliskan kembali catatan yang sebelumnya. Karena apa? Karena faktor dia belum melakukan pengkajian pada siang ini. Nah, harusnya nggak boleh seperti itu ya. Kalau itu ya hanya menyalin, padahal mungkin ketika dikaji ternyata pasien sekarang sudah tidak merasa panas pada bagian lukanya. Itu kecenderungan seperti itu banyak, apalagi kalau bidannya itu orangnya sungkanan, malesan. Nuliskan aja sama dengan apa yang ditulis pada dinas sebelumnya. Mungkin padahal hasil pemeriksaannya tekanan darah, suhunya, mungkin pembukaannya itu berbeda gitu. Nah, tidak selalu mencerminkan pemikiran yang kritis tadi saya sampaikan, karena data-datanya itu kadang-kadang hanya copy paste saja. Nanti mungkin Anda akan eh, merasakan ketika nanti Anda membuat laporan tugas akhir ya. Anda diminta untuk mengkaji pada pasien 8 kali pemeriksaan. Nah, kadang-kadang pertemuan pertama, kedua, ketiga itu datanya sama semua karena mungkin tidak dikaji secara tepat. Padahal saya yakin yang namanya data itu tidak akan pernah sama ya. Tidak bisa membantu membuat keputusan karena terlalu panjang bingung. Akhirnya ini data yang bagaimana dinas pagi, dinas siang, dinas malam kan beda-beda. Ya, ini sebenarnya itu diagnosanya apa ya? Ini akan kesulitan ya. Tidak bisa menambah kemampuan bidan menganalisis dan membuat kesimpulan yang tepat ya. Tadi karena copy paste tadi. Nah, apa saja sih yang harus dituliskan ketika kita mendokumentasikan secara naratif? Ini menurut Mufdilah dan Setiawati adalah menggunakan istilah standar, misalkan pengajian data, diagnosis, tujuan, asuhan kebidanan, rencana, implementasi, intervensi, dan evaluasi. Jadi itu bahasa-bahasa yang umum yang biasa digunakan dalam asuhan kebidanan.
Mengikuti tahap-tahap berikut yaitu pengkajian data pasien ya, jadi harus ada itu hasil-hasil pengkajian, identifikasi masalah atau diagnosanya dan kebutuhan asuhan, kemudian rencana dan pemberian asuhan, evaluasi respon pasien terhadap asuhan medis dan kebidanan, dan pengkajian ulang, pengkajian berikutnya, misalkan pada dinas berikutnya untuk melengkapi seluruh proses. Menulis, memperbaiki, dan menjaga rencana asuhan sebagai bagian dari laporan. Jadi yang sudah dilakukan pada dinas pagi, misalkan melakukan perawatan luka pos SC, ya. Nah mungkin nanti pada dinas siang, oh tadi pagi sudah dilakukan, berarti siang juga harus dilakukan. Itu bisa sebagai gambaran. Oh pagi tadi ketika dilakukan perawatan luka pos SC itu kan ada evaluasinya. Evaluasi luka bersih ya, atau lukanya malah masih kotor. Nah, ini pada dinas yang itu sebagai bahan pertimbangan. Berarti nanti ketika saya melakukan perawatan luka pada pasien ini, itu saya harus bisa melihat ada tidak ya yang tadi pagi itu dievaluasi, misalkan ada darah, ada nanah, itu harus Anda kaji ulang. Ya, jangan sampai nanti Anda terlewat membaca yang pagi, Anda tidak kaji ulang ya. Biasanya kalau Anda melihat oh yang pagi itu ada seperti ini, nanti siang coba saya cek apakah masih ada atau tidak seperti itu ya. Nah, membuat diagnosis secara periodik, memonitor kondisi fisik dan psikis, antara lain melaksanakan advis dokter, konseling, informasi dan edukasi dan perkembangan pasien. Melaporkan evaluasi setiap saat, antara lain pada saat pasien masuk, dirujuk, pulang, atau jika terjadi perubahan. Jadi setiap kali ada data yang baru, itu kita harus tuliskan di catatan tersebut. Penting sekali untuk diingat bahwa dalam teknik pencatatan naratif tidak boleh meninggalkan bagian jarak yang kosong. Berikan garis yang melewati bagian yang kosong tersebut dan berikan inisial nama bidan yang melakukan pencatatan ya. Nah, ini contohnya. Yang tadi sudah ada contohnya, singkat, tapi kalau yang ini itu panjang yang biasanya kita memberikan asuhan kebidanan, ini kita tuliskannya seperti ini ya. Ini misalkan ada contoh seorang pasien datang ke ruang KIA di puskesmas. Ibu ini sudah terlambat haid ya. Contohnya Ibu Yanti hamil anak kedua kalinya. Nah, ini kan data ya, data subjektif. Yang pertama lahir di dukun. Anak sekarang umur 2,5 tahun, sehat. Waktu lahir ada perdarahan, tidak banyak karena menurut dukun itu hal yang biasa. Ini data subjektif. Nah, sekarang data objektifnya apa? Sejak Januari 2021 tidak mens ya. Desember 2020 masih dapat, tapi hanya 3 hari. Padahal biasanya 5 hari. Nah, ini data ya, data subjektif juga. Nah, data objektifnya sekarang masih merasa mual, kadang muntah, tidak mules, hanya kadang-kadang rasa kencang di perut bagian bawah. Ibu tidak bekerja di luar rumah, kadang membantu ke sawah, masak, mencuci, kemudian menyusui anak pertama, kemudian suaminya bekerja sebagai tani, dia lulusan SD, tinggal serumah dengan kedua orang mertua. Ya, ini kebetulan yang dicatat di naratif itu hanya data-data identitas saja dan keluhan ya tadi ya sekarang masih merasa mual. Nah sebenarnya banyak makanya catatan naratif tadi bilang dikatakan menghabiskan waktu. Kenapa? Keluhan ini kalau dijabarkan itu bisa panjang sekali ya tergantung dari nakes yang ingin menuliskan ya. Misalkan sekarang masih merasa mual kadang muntah ya. Muntahnya hanya pada pagi hari ketika bangun tidur tetapi sudah agak mending atau berkurang ketika siang hari. Jadi bisa panjang dan bahasanya itu bervariasi ya sesuai dengan improvisasi dari masing-masing tenaga kesehatan. Ini contoh pencatatan naratif. Tapi kebetulan ini belum ada diagnosanya. Nah, kalau ada diagnosanya ya berarti ditambahkan saja. Diagnosa yang ditetapkan pada pasien ini adalah Nyonya Y, G2P1A0, kemungkinan hamil 2 bulan. Ya, rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberikan edukasi pada pasien tentang bagaimana cara mengatasi mual dan muntah. Itu contohnya ya. Nah, evaluasinya karena evaluasi itu
ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Evaluasi yang jangka pendek itu apa? Nanti setelah diberikan edukasi, apakah pasien bisa mengulang kembali apa yang sudah disampaikan. Tetapi untuk evaluasi jangka panjangnya mungkin akan dievaluasi ketika pasien itu datang lagi, ya, entah itu 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, atau 3 minggu lagi. Nah, evaluasinya apa kalau pasien itu datang lagi? Nah, mual muntahnya yang kemarin itu sudah hilang belum setelah diberikan edukasi bagaimana cara mengatasi mual dan muntah, ya. Itu mudah-mudahan sampai di sini, ya. Nah, yang kedua yang kita akan pelajari di sini adalah teknik pendokumentasian dengan flowsheet atau checklist. Nah, ini lebih mudah ya. Anda biasanya mendokumentasikan ini, contoh yang paling mudahnya adalah diagram TTV ya, berat TTV pada pasien ya. Di situ kan ada tekanan darahnya, ada nadinya, ada suhunya ya. Ya, kemudian ada pernapasannya itu hanya dicatat saja ya. Nah, teknik flowsheet atau lebih dikenal dengan lembar alur merupakan bentuk catatan perkembangan aktual yang dirancang untuk memperoleh informasi dari pasien secara spesifik menurut parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Catatan ini sering disebut sebagai catatan perkembangan yang singkat ya. Dengan teknik flowsheet, bidan dapat mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif ya, termasuk data klinik klien tentang TTV, jumlah intake dan output cairan dalam 24 jam dan pemberian obat ya. Nah, flowsheet merupakan cara tercepat dan efisien untuk mencatat informasi ya. Tinggal dituliskan aja, misalkan tekanan darahnya jam 7 120/90. Nanti misalkan jam 12 siang sudah ada kotaannya, tinggal ditulis 130/70 ya, tinggal menuliskan saja. Kalau tadi kan harus bercerita ya. Nakes akan mudah mengetahui keadaan klien hanya dengan melihat grafik yang terdapat pada flowsheet. Contohnya ya, ada pasien dengan tekanan darah tinggi ya masuk ke ruangan. Nah, kita bisa lebih mudah mengevaluasinya dengan flowsheet. Oh, tadi pagi tekanan darahnya sudah normal. Oh, siang terjadi peningkatan. Oh, malam itu peningkatan lagi. Oh, paginya sudah normal. Hanya dengan melihat grafik-grafiknya ya. Teknik ini sering digunakan di IGD atau pada pelayanan pasien kritis untuk memantau perubahan-perubahan pada data-data objektif yang berubahnya itu sangat signifikan. Pada pasien kritis itu kan untuk TTV itu kan perubahannya itu sangat signifikan dan perlu diketahui. Ya. Nah, saat ini sebagian besar rumah sakit telah banyak menggunakan teknik flowsheet karena beberapa keuntungan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas observasi pada pasien, mudah dibaca, data diperoleh dengan cepat, perbandingan data dapat ditingkatkan dari beberapa periode. Pencatatan informasi tetap, tepat, relevansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Nah, tapi ada beberapa kelemahan teknik flowsheet. Ya, rekam medis atau medical record menjadi lebih lama yang menjadikan permasalahan pasien tidak muncul. Akhirnya nggak bisa bercerita tentang keluhannya pasien itu nggak banyak yang harus diceritakan. Tapi kalau naratif kan kita seperti mendeskripsikan, menceritakan. Jadi semua permasalahan pasien itu muncul ya. Potensial terjadi implikasi dalam dokumentasi ya. Ruangan kosong yang sempit biasanya tidak cukup untuk mencatat data secara komprehensif ya. Jadi nanti nah ini contoh seperti ini. Nah, contoh lembar pengkajian nih, kriteria luka pada tanggal 8 bulan 3 2021 jam 7 pagi, mungkin ini tulisannya nggak banyak akhirnya. Harusnya kalau secara naratif itu banyak kriteria luka terlihat sudah kering, ada perdarahan sedikit dan tidak ada nanah. Jahitan sudah merapat dan seterusnya bisa bercerita banyak. Tetapi karena ini dibatasi oleh kolom yang kecil, akhirnya ceritanya itu sedikit. Misalkan perdarahan, strep, strep itu artinya apa? Tidak ada perdarahan. Nanah strep. Nah, itu kan kadang-kadang akhirnya membingungkan bagi yang mau dinas di berikutnya. Ini strep apa plus? Kalau plus berarti maksudnya masih perdarahan positif, artinya masih ada perdarahan. Tapi kalau narasi kan menceritakan semua. Terdapat perdarahan sedikit ya. Nanahnya juga sedikit, itu kan jelas. Tapi kalau ini perdarahan strep, nanah positif. Nah, itu kan
akhirnya bingung ya, membingungkan ya. Ini biasanya contoh-contoh kalau lembar pengkajian untuk PPV ya isinya tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan. Kalau ini lembar pengkajian luka, isinya kriteria luka, ukuran luka, jaringan nekrotik, jaringan bla 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 gitu ya, ada standarnya. Kemudian kalau pengkajian pada ibu bersalin ya berarti pembukaannya, kulit ketubannya, kemudian penurunan kepalanya, DJJ-nya, kemudian pembukaan tadi sudah, air ketubannya ya, tambah TTV-nya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada beberapa keterbatasan. Nah, ini contoh bentuk fluosit yang sering digunakan dalam catatan kebidanan itu catatan aktivitas sehari-hari ya. Seperti misalkan pada pasien tadi ya yang mendapatkan atau yang setelah operasi post SC berarti nanti ada contoh lembar pengkajian lukanya karena setiap harinya setelah operasi itu harus dikaji untuk pengkajian lukanya ya. Terus catatan kebutuhan terhadap bantuan ya, bantuan dan ya, catatan tanda-tanda vital, catatan keseimbangan cairan, lembar pengkajian nutrisi, lembar pengkajian kulit, dan lembar pengkajian luka, lembar pemeriksaan laboratorium. Itu contoh yang biasa digunakan dalam asuhan kebidana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini untuk teknik pendokumentasian. Ya, untuk pertanyaan dan diskusi akan kita lanjutkan di Open Learning dan WA Group ya. Jadi untuk materi teknik pendokumentasian saya cukupkan untuk saat ini. Terima kasih untuk bisa disimak, dipelajari, kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi. Kita akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.